Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, selanjutnya supaya anak-anak ini termotivasi, kemudian untuk semangat belajar pada hari ini, Ibu akan share screen, kemudian kita nyanyi sama-sama salah satu lagu nasionalisme, yaitu Indonesia Pusaka. Bentar, Ibu akan share screen ya. Indonesia tanah pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berendam di hari tua, tempat Sampai akhir manusia. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau presensi kehadiran ya. Oke, yang pertama, Nak Yusita ada? Hadir, Bu. Yang kedua, Hanifati. hadir Ibu. Oke, semua hadir ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi pada hari ini, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya, Ibu. Oke, silakan Yusita. Materi sebelumnya itu membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Bagus. Bisa dijelaskan sedikit nggak materi sebelumnya itu seperti apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila itu contohnya menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan terhadap orang lain, dan saling tolong-menolong. Oke, itu ya. Sedikit materi yang sebelumnya. Kemudian kaitannya materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu materi yang sebelumnya membahas tentang penerapan Pancasila. Jadi kalau penerapan Pancasila itu ada contohnya seperti kita saling toleransi antar agama, suku, budaya, ya. Kemudian kita harus saling tolong-menolong. Kaitannya dengan materi yang kita bahas yaitu sama-sama tentang persatuan, karena yang materi yang akan kita bahas tentang perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas. Sebelumnya Ibu akan share screen aplikasi Storyline ya, yang mana isinya materi-materi yang akan kita bahas pada ini. Nah, ini sebelumnya kita start dulu. Nah, untuk masuk ke materi yang akan kita bahas, kita harus masukkan nama. Mungkin contohnya namanya Yusita. Asal sekolah SD Gondrong. Kemudian dilanjut. Langsung kita ke menu. Yang pertama, Ibu akan membuka profil untuk memperkenalkan guru-guru yang membantu Ibu untuk membuat materi-materi yang dimasukkan ke dalam aplikasi Storyline. Yang
Yang pertama ada Ibu Ajrin Hanifati Fakria, kemudian yang kedua ada Ibu sendiri, Salvira Arta Margareta, yang terakhir ada Ibu Tias Lesinia Yusita. Nah, jadi itu beberapa guru yang membantu Ibu untuk membuat materi-materi ke dalam storyline. Yang pertama, kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa yang kalian tahu tentang ciri-ciri kalimat efektif? Nah, inilah ciri-ciri untuk kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang ketiga, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang keempat, memilih diksi secara tepat, memandangkan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kemudian yang terakhir, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Nah, di sini ada contoh teks untuk kita belajar tentang kalimat efektif. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak dibaca teksnya, kemudian nanti Ibu akan bertanya, manakah kalimat efektif? Ibu kasih waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, mungkin cukup ya. Langsung saja, siapa yang mau jawab? Saya mencoba menjawab, Ibu. Oke, silakan Yusita. Kalimat efektif pada teks tersebut yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Oke, bagus sekali. Karena dalam kalimat efektif itu kalimat yang tidak bertele-tele, kemudian langsung pada intinya, dan memang sesuai dengan kenyataan. Kemudian Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPS. Nah, tadi kan dalam tujuan pembelajaran kita sudah menyebutkan ya tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah ada beberapa gambar upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu. Kemudian ini ada beberapa cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari atau mungkin di zaman sekarang ya. Kemudian yang pertama, selalu siap untuk membela tanah air. Yang kedua, selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, menolak campur tangan atau intervensi asing. Oke anak-anak, jadi Ibu mempunyai video. Nah, nanti silakan anak-anak untuk mencermati, menyimak, dan menonton video tersebut. Nah, kemudian Ibu akan bertanya-tanya tentang isi video yang kalian simak ini. Coba, kalian masih ingat nggak tadi apa saja cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kehidupan hari-hari kita? Nah, minta tolong nanti silakan ditulis di buku atau di kertas, kemudian nanti presentasikan satu persatu. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya selesai. Silakan siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Oke, silakan Hanifati. Upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya menerapkan sikap toleransi kepada sesama, Bu. Oke, benar sekali. Selanjutnya, Oke, Ibu. silakan Yusita. Menurut saya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya dengan melestarikan budaya Indonesia, Ibu. Iya. Jadi, melestarikan
reok, dan lain-lainnya, Bu. Oke, benar sekali. Jadi, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kita bisa lakukan untuk saat ini, yaitu mungkin saling toleransi satu sama lain, baik suku, budaya, gitu ya. Kemudian saling menghormati, melestarikan budaya bangsa, menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan tetap menjaga keragaman budaya juga. Itu termasuk upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPA. Nah, ini ada video. Nanti silakan anak-anak untuk menonton dan menyimak. Ibu akan bertanya kembali apa isi dari video tersebut. Oke, silakan. Suruh kalian untuk menggambar salah satu hewan dan menyebutkan ciri-ciri dan habitatnya. Bisa dari hewan yang salah satu di video tadi ataupun hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, cukup. Siapa yang mau ingin mempresentasikan? Saya, Ibu. Silakan Hanifati. Di sini saya menggambar ayam. Oh iya, oke. Sebutkan ciri-ciri dan habitatnya ya. Ayam memiliki 2 kaki, masing-masing kaki terdapat 5 jari, memiliki gengger, termasuk kelompok unggas atau bersayap, tapi tidak bisa terbang, punya paruh yang berfungsi mematuk, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Sudah, Ibu. Oke, bagus. Oke, Ibu sekarang ingin bertanya. Tadi kan ada hewan bebek ya. Ibu mau tanya ciri-ciri bebek itu kan mempunyai bulu yang dia kalau berenang itu nggak bisa tenggelam. Nah, itu dikarenakan bebek mempunyai bulu yang apa? Ada yang bisa jawab? Jadi kenapa bebek tidak bisa tenggelam saat berenang di air? Itu karena bebek mempunyai bulu yang mana di dalam bulunya itu terdapat lapisan minyak. Jadi bebek itu bulunya tidak bisa langsung basah dan dia juga tidak bisa tenggelam saat berenang. Oke, kemudian Ibu ingin bertanya, apa gunanya pelekat pada kaki cicak? Siapa yang bisa jawab? Oke, Ibu. Oke, silakan Yusita. Untuk bisa menempel di dinding, Ibu. Oke, benar sekali. Biar nggak jatuh, Bu. Ya, betul. Jadi cicak itu kan habitatnya dia merayap ya, lengket di dinding gitu, berjalannya di dinding. Jadi fungsinya pelekat di kaki cicak itu gunanya untuk melengket di dinding atau merayap di dinding. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hanifati dulu, silakan. Iya, Ibu. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika populasi hewan punah, Bu? Oke. Apa yang terjadi jika populasi hewan punah? Yang akan terjadi yaitu ketidakseimbangan dalam ekosistem. Nah, terutama meningkatkan jumlah populasi makanan atau mangsa spesies tersebut, sehingga hilangnya salah satu spesies hewan itu tentu akan berpengaruh pada keanekaragaman hayati maupun hewani di bumi, seperti itu. Jadi kalau misal populasi hewan itu punah, jadi ketidakseimbangan dalam ekosistem itu akan terjadi, seperti itu. Ditanyakan lagi, Ibu juga mempunyai beberapa tugas untuk anak-anak, yaitu tugas LKPD, dan nanti Ibu akan share linknya di grup WA. Kemudian juga ada Google Form yang akan Ibu share juga linknya di grup WA juga. Untuk LKPD, Ibu akan memberi waktu 2 hari, kemudian untuk Google Formulir, soal-soal atau tugas yang ada di Google Form juga Ibu akan memberi waktu 2 hari. Oke, mungkin cukup pembelajaran pada hari ini.
untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesimpulan dulu ya pada materi yang telah kita bahas. Jadi kesimpulan yang sudah kita dapat pada hari ini apa aja ya? Yang pertama, untuk materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif, jadi di setiap cerita itu terdapat kalimat efektif, meskipun tidak semua cerita terdapat kalimat yang efektif, ada juga yang tidak efektif ya. Nah, kalimat efektif ini harus tetap menggunakan ejaan yang baku. Kemudian untuk materi IPS, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada beberapa cara. Contohnya mungkin toleransi, saling tolong-menolong, melestarikan budaya bangsa. Kemudian untuk materi IPA, kita mengetahui ciri-ciri dan habitat hewan di sekeliling kita. Oke, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Banyak kurang dan salahnya, Ibu mohon maaf. Terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari Ibu, pembelajaran materi dari Ibu. Jika banyak kurang dan salahnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.